Selamat sore Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur setelah kita melakukan pelbagai aktivitas dan sebagian dari kita bergumul bersama mengambil waktu khusus untuk berdoa dan berpuasa di Sabtu Sunyi ini. Berkat pertolongan Tuhan, kini kita telah sampai di penghujung waktu berpuasa kita. Sebelum kita menikmati persekutuan di meja makan bersama dengan Tuhan dan orang-orang yang kita kasihi, marilah kita mengagungkan Dia, Allah yang maha mulia, Raja yang agung, yang layak dipuji, ditinggikan, dan dimuliakan. Sembah Raja mulia, bagi Yesus puji, hormat, dan kuasa. Dari surga datang untuk senang umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja. Jadi Raja, dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormat dan muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan, jadi Raja. Jemaat Tuhan, Allah yang mulia dan agung itu memilih untuk mengosongkan diri demi mengiringi perjalanan hidup dan kesengsaraan umatnya. Kita tahu bahwa di dalam jemaat kita, bahkan mungkin dalam kehidupan kita pribadi, kita terus bersentuhan dengan penderitaan. Kesusahan-kesusahan seolah-olah tidak pernah berhenti, datang silih berganti. Untuk itu, mari kita berdoa kepada Allah. Berdoa untuk diri kita dan juga orang-orang di sekeliling kita yang mungkin kita tahu bahwa mereka tengah bergumul
di dalam penderitaan, sehingga kita semua mendapat kekuatan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, di dalam pikiran kami tahu bahwa kesusahan, penderitaan yang kami dan orang-orang sekitar kami alami tidaklah sebanding dengan apa yang Tuhan telah jalani demi membuat kami mengerti begitu dalamnya kasih-Mu kepada kami. Namun terkadang kami merasa bahwa kesusahan kami rasanya terlalu berat hingga kami nyaris putus asa. Kami seolah tepat berdiri di jalan yang buntu. Namun setinggi apapun tembok yang merintangi, sebesar apapun benteng yang menghalangi jalan kami, ajarlah kami untuk meyakini bahwa kedalaman kasih dan keajaiban kuasa-Mu mampu meruntuhkan semuanya itu. Mampu membuat kami terus maju menapaki kesulitan itu dan melewatinya. Ketika kami terpuruk, Engkau ada di sana. Dan ketika kami terbelenggu, Engkau membebaskan kami. Sehingga kami kembali tersadar bahwa kami tidak pernah berjalan sendiri. Karena ada Engkau, Tuhan, yang paling mengerti kerapuhan kami. Amin. Jemaat Tuhan, mungkin di dalam kita menahan rasa lapar sepanjang hari, hati kita juga menahan sesuatu yang lebih menyesakkan, yaitu kesedihan dan kekecewaan akibat pergumulan. Marilah kita kembali datang kepada Dia, karena hanya Dialah yang paling mengerti. Aku berdiam di kesunyian, di keheningan bait-Mu Bapa, tanpa kata dan tanpa bahasa, hanya menunggu Engkau Tuhan. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, latih jiwa ini, jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Yesus Tuhanku, Kau paling mengerti rapuh hati ini, latih jiwa ini, jamah ya Tuhanku, jamah ya Tuhanku, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti, sebab Engkaulah Tuhan yang paling mengerti. Kita terus menanti-nantikan pertolongan Tuhan. Namun tak jarang di dalam masa penantian itu, kita justru bisa saja
melakukan banyak hal yang mendukakan hati Tuhan. Kita menjadi marah karena tidak sabar. Kita menjadi ragu akan kehadiran dan pertolongan Tuhan. Kita mencoba menyelesaikan penderitaan kita dengan cara-cara kita sendiri. Cara yang tidak berkenan kepada Allah. Marilah kita menyelesaikan perjuangan kita sendiri di dalam menantikan pertolongan Tuhan dengan bersama-sama mengakui dosa kita. Mari kita hening sejenak, meletakkan setiap keangkuhan kita, ketidaksabaran kita, keraguan kita di bawah kaki Allah. Kita memohon ampun atas sikap-sikap yang tidak berkenan kepada Allah. Dan kita serahkan hati dan hidup kita untuk berlindung di bawah kaki salib Kristus. Bacakan kisah salibmu, Yesusku berlindung. Air hayat Golgota, pancaran yang agung, salibmu, salibmu yang kumuliakan hingga dalam surga kelak. Ajab Bacakan kisah salibmu, kasih-Mu ku terima, sinar nafas jaga yang memberi cahaya, salibmu, salibmu yang kumuliakan dosaku, disucikan oleh darah Yesus. Dosaku disucikan
dosa kita. Dan itulah hal yang sangat layak kita syukuri. Karena pengorbanannya, kita masih bisa menghirup udara dan mengembuskannya. Kita bersyukur kalau kita masih bisa bertemu dengan orang-orang yang kita kasihi. Kita bersyukur bahwa sepanjang jalan kita ada anugerah Allah yang dinyatakan. Sebelum merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita menaikkan pujian sepanjang jalan anugerah. Di gunung di lembah, Ia menyertai kita. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung di lembah menyertai selalu. Di lautan manusia Kau mengenalku. Janjimu tak berubah, berkat-Mu di hidupku. Setiap langkahku ada anugerah-Mu, tangan kasih-Mu pandu di hidupku. Setiap langkahku ada pengharapan, tangan kasih-Mu pandu sepanjang hidupku. Kaulah Tuhanku, penuntun hidupku. Di gunung di lembah, Engkau menyertai selalu. Di lautan manusia, Engkau mengenalku. Ya Bapa, kami mengucap syukur kalau di setiap langkah kami ada anugerah Tuhan. Di setiap langkah kami ada pengharapan yang datang dari uluran tangan kasih-Mu. Di saat ini, seraya kami mensyukuri segala kebaikan dan anugerah-Mu, kami mau bersama-sama merenungkan firman-Mu. Sinari kami dengan wajah-Mu, terangi jalan kami dengan ucapan-Mu, dan perbaharui kami dengan kuasa-Mu. Berfirmanlah, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat terkasih, seseorang pernah berkata, kunci kemenangan bukan hanya berdasarkan kemampuan ataupun keberuntungan, melainkan kesetiaan. Ada banyak kisah di dunia ini yang menunjukkan bahwa prinsip kesetiaan akan membawa kepada kemenangan dan kebahagiaan. Dan prinsip itu masih terus berlaku hingga saat ini. Namun yang menjadi menarik adalah prinsip ini juga sudah eksis di dalam kehidupan umat Allah jauh sebelum kita hadir di dunia ini. Mari kita membaca firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang kedua, ayat yang ke-8 sampai yang ke-10. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Smyrna. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Aku tahu kesusahanmu dan kemiskinanmu, namun engkau kaya.
dan fitnah mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Sebaliknya, mereka adalah jemaah iblis. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya, iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Amin. Jemaat terkasih, jika kita melihat surat ini, agaknya begitu memprihatinkan. Karena surat ini penuh dengan kata-kata yang membuat orang merasa berat. Di antaranya adanya kesusahan, kemiskinan, derita, dilemparkan ke dalam penjara, dicobai, dan mati. Memang saat itu jemaat di Smyrna sedang berada di masa-masa yang sangat sulit. Mereka hidup di dalam penindasan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa hal ini terkait dengan pemujaan terhadap kaisar pada saat itu. Kalau didapati orang Kristen tidak mau menyembah kaisar, maka mereka akan dianiaya. Dan hal ini agaknya mirip dengan kisah Daniel. Selain mengalami penganiayaan dan penindasan karena keengganan menyembah kaisar, jemaat di Smyrna juga mengalami penderitaan yang lain, yaitu kemiskinan. Kehidupan sosial mereka sangat memprihatinkan. Miskin dan tidak diterima di tengah masyarakat karena tidak mau menyembah kaisar. Mereka juga difitnah oleh orang-orang Yahudi di hadapan para penguasa, sehingga gereja makin dianiaya dan begitu kejamnya. Sekalipun penganiayaan terhadap orang percaya adalah bukan kejadian yang baru, namun tidak ada satupun dari kisahnya yang tidak menyesakan. Tetapi di tengah-tengah penderitaan itu, firman Allah datang untuk menghibur, menguatkan, dan memberi pengharapan kepada mereka dengan perkataan, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Perkataan ini didasarkan pada Tuhan sendiri yang telah menderita dan mati. Hal ini bisa kita lihat kembali dalam ayatnya yang ke-8. Inilah firman dari yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali. Bagian ini seolah membawa umat kembali kepada ingatan akan Kristus yang dengan setia menapaki perjalanan penderitaan hingga sampai kepada kebangkitan demi menyatakan kedalaman kasih-Nya kepada manusia. Dia yang adalah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir, yang telah mati dan hidup kembali, meminta umat untuk meneladan kesetiaannya sampai mati. Karena di sana ia akan memimpin umat untuk menjalani penderitaan dan menang atas salib yang mereka pikul di dalam terang kebenarannya. Ketika saya merenungkan teladan Kristus ini, justru saya teringat akan kisah perempuan-perempuan yang ada di sekitar Yesus, yang diperhadapkan dengan penderitaan. Namun akhirnya kita melihat bahwa penderitaan mereka itu tidak untuk selamanya. Dan akhirnya berkat kesetiaan iman mereka kepada Yesus, mereka beroleh kemenangan. Jemaat terkasih,
selama masa pelayanan Yesus di dunia, ia terus diiringi oleh perempuan-perempuan yang sangat setia. Mereka semua mengetahui dan menyaksikan bagaimana Yesus melakukan hal yang besar. Mulai dari hal yang bersifat spektakuler dalam pandangan manusia, mukjizat-mukjizatnya misalnya. Mereka juga menyaksikan bagaimana Yesus melakukan sebuah karya yang agung. Bahkan mereka sendiri merasakan bagaimana Yesus menjungkir balikan budaya. Mengangkat martabat para perempuan termasuk mereka. Dan merangkul orang-orang yang dipinggirkan. Namun tiba saatnya mereka menyaksikan Yesus yang teraniaya. Keadaan ini mungkin membingungkan dan menakutkan bagi para perempuan itu. Bagaimana tidak? Yesus yang dalam pelayanannya dengan tubuh kemanusiaannya seringkali ditemui sebagai pribadi yang superpower. Sekalipun bukan dalam kekuatan militer, ia bisa melakukan hal-hal yang besar. Tapi kali ini justru yang disaksikan para perempuan adalah penderitaan kesakitan yang dirasakan oleh Yesus. Perempuan-perempuan itu menangis pilu seolah ingin melepaskan Yesus dari penderitaannya. Tapi justru Yesus bertahan sampai kesudahannya. Akhirnya tibalah perempuan-perempuan ini pada Sabtu Sunyi. Di hari Sabat itu mereka diharuskan untuk beristirahat sesuai dengan peraturan hukum Taurat. Tapi sekalipun mereka beristirahat, saya coba membayangkan bahwa hari itu adalah justru hari di mana penderitaan para perempuan itu terasa semakin sesak, semakin berat. Karena bisa saja hati dan pikiran mereka sangat bergejolak. Sangat menderita karena kehilangan guru yang sangat mereka kasihi. Bisa saja hari itu menjadi masa di mana sangat mungkin bagi mereka untuk merasakan ketakutan karena pembelanya tidak lagi ada di dekat mereka. Sabtu yang hening dan sunyi itu bisa menjadi masa di mana mereka mungkin kembali dipandang rendah oleh orang-orang di sekitarnya. Sabtu yang sunyi dan hening itu bisa saja menjadi hari persiapan untuk dimulainya penghinaan bagi mereka karena membela Ia yang disalib. Sabtu yang sunyi itu bisa saja menjadi waktu yang lebih buruk dari waktu-waktu buruk yang pernah mereka alami. Iblis bisa saja menghasut mereka untuk kecewa dan meninggalkan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Sekalipun mereka mengalami waktu-waktu yang berat di masa sunyi itu. Keesokan harinya, pagi-pagi benar, mereka justru datang ke kubur Yesus membawa rempah-rempah yang telah mereka sediakan. Mereka bahkan tidak memilih untuk diam di rumah saja bersembunyi agar tidak dihina. Mereka sama sekali tidak memilih untuk berbuat dosa dengan meninggalkan Yesus demi menyelamatkan diri mereka. Mereka tidak memilih untuk meragukan Yesus. Mereka tidak memilih untuk marah kenapa Yesus tidak membela dirinya sendiri. Mereka justru meneladan Yesus yang setia kepada Sang Bapa sampai kematiannya. Perempuan-perempuan itu tidak melarikan diri dan meninggalkan imannya kepada Kristus. Dan ketika mereka masih dibalut rasa duka yang mendalam dan perasaan-perasaan yang tidak terungkapkan, justru Yesus datang di sana, menampakkan dirinya pertama-tama kepada perempuan-perempuan itu. Dan kebangkitan Yesus akhirnya bukan saja menghilangkan ketakutan dan kesedihan para perempuan itu, tapi
lagi-lagi Ia memberikan kemenangan. Ia kembali mentransformasi kehidupan sosial dan spiritual perempuan-perempuan itu. Mereka yang tadinya tidak didengar, justru dijadikan sebagai saksi kebangkitannya. Jemaat terkasih, mungkin di Sabtu Sunyi ini kita juga merasakan perasaan yang bergejolak akibat penderitaan yang menyesakan. Mungkin ada di antara kita yang bergumul karena kehilangan pekerjaan, kehilangan orang terkasih. Kita mengalami kesehatan yang semakin hari semakin memburuk. Atau kita merasakan bahwa orang yang kita kasihi sangat menderita karena divonis penyakit yang keras dan mematikan. Mungkin di Sabtu yang sunyi ini kita merasakan kesesakan karena suami atau istri kita mengkhianati kita. Mungkin di Sabtu yang hening ini anak-anak membuat kita mengelus dada. Namun seperti halnya yang dikatakan di dalam pembacaan kita Wahyu pasal yang kedua ayat yang 10 tadi. Bahwa mereka hanya mengalami kesusahan selama 10 hari. Entah 10 hari itu adalah terasa sebentar atau terasa lama. Namun hal ini berarti bahwa penderitaan yang dialami oleh jemaat di Smyrna itu tidak akan ada untuk selamanya. Demikian juga yang dialami oleh para perempuan. Mereka tidak merasakan kesesakan untuk selamanya karena pada hari yang ketiga Yesus datang menjumpai mereka, melepaskan setiap beban mereka, mengakhiri kesusahan hati mereka, bahkan melakukan transformasi lainnya di dalam kehidupan para perempuan itu. Demikian juga penderitaan yang kita alami tidak akan bertahan untuk selamanya. Itu hanya sementara. Karena Ia yang telah bangkit akan menolong kita yang setia menjaga iman kepadanya untuk terlepas dari penderitaan. Ia akan membuat duka berubah menjadi suka, tangis menjadi tawa, ketakutan akan berubah menjadi keberanian, dan keputusasaan akan berubah menjadi pengharapan. Di samping itu, penderitaan yang kita alami mampu dipakai Allah untuk membawa kita kepada sebuah perubahan hati, pikiran, dan keutuhan hidup kita. Jemaat terkasih, Roh Kudus yang dianugerahkan kepada kita menjadikan kita anak-anak Allah dan menolong kita tetap ada pada jalurnya Allah. Ketika kita menghadapi penderitaan, kita akan tidak akan berusaha menyelesaikannya dengan cara-cara kita sendiri. Dengan melakukan kejahatan, menipu atau memanipulasi, memfitnah atau mencederai, mengutuki atau membalas dendam. Namun Roh Kudus akan memimpin kita untuk hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Bapa. Dengan setia melakukan kebenaran, bahkan di saat semua nampak tidak benar. Terakhir, setialah kepada Tuhan dalam penderitaan. Karena mereka yang setia akan beroleh kemenangan baik di kehidupan saat ini maupun di kehidupan yang akan datang di dalam kekekalan. Amin. Jemaat terkasih, mungkin saat ini kita masih terus menanggung penderitaan. Kita masih terus menunggu penderitaan kita berakhir. Kita masih terus menunggu kesulitan kita dan kesakitan kita lenyap. Kita masih terus menunggu masalah kita terselesaikan. Luka hati dipulihkan dan doa-doa kita dijawab. Di dalam penantian akan pertolongan Allah, marilah kita percaya kepada Tuhan yang berkata, janganlah takut akan derita yang kamu alami, karena penderitaan itu hanyalah sementara. Tetapi hendaklah kamu setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan.
Ia yang mengenal kita, menebus dan menyempurnakan kita menjadi karyanya yang indah. Ia yang telah bangkit, ingin membawa kita juga dalam kebangkitannya. Ia yang maha setia, ingin agar kita tetap setia sampai akhir hidup kita. Marilah kita menaikkan pujian sampai akhir hidupku sebagai komitmen kita untuk berjuang mengikutinya sampai akhir hidup kita. Bapa, Engkau mengenalku lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Bapa yang maha setia, kita seringkali bilang, aku akan setia sampai akhir. Aku akan setia sampai akhir kepadamu ya Bapa. Tapi kenyataannya terlalu banyak hal yang membuat kita akhirnya berhenti, bahkan mundur dari kesetiaan kami itu. Tapi kedalaman kasih Allah yang terwujud dalam kesetiaannya kepada kita, biarlah itulah yang terus meneguhkan iman kita untuk tetap berpaut kepadanya, bergantung kepadanya. Bahkan ketika kita berada di titik terendah kita. Karena Ia adalah Allah yang paling peduli dengan kehidupan kita. Ia adalah Allah yang paling mencintai kita. Dan biarlah kita terus menyatakan bahwa kita percaya kepadanya. Dan kita mau terus berserah pada rancangannya sampai akhir kehidupan kita. Bapa, Engkau
kehidupan kami. Terima kasih untuk hari ini, hari di mana kami boleh mengingat dan merenungkan kembali ketekunan dan kedalaman kasih-Mu kepada segenap umat manusia. Dan di saat-saat ini, di Sabtu yang sunyi ini, tolonglah kami untuk mempersiapkan diri kami, hati kami untuk menyongsong perayaan atas kebangkitan-Mu dengan semangat pembaruan hidup. Sehingga sekalipun penderitaan yang kami alami nampak seperti menghadapi jalan buntu, tapi kami tidak pernah berusaha untuk mencari jalan-jalan kami sendiri. Tetapi kami tetap setia menantikan pertolongan Tuhan, seraya kami mengikuti jejak-jejak-Mu. Kami bersyukur untuk rangkaian pekan suci yang boleh kami hayati bersama. Persiapkanlah kami untuk bersuka cita bersama dengan umat Allah di dalam merayakan kemenangan-Mu, kebangkitan-Mu atas kuasa dosa. Berkatilah kami dan segenap umat Allah yang terlibat, baik di dalam pelayanan maupun di dalam persekutuan esok hari. Biar apapun yang mereka semua lakukan, itu hanyalah semata-mata untuk puji, hormat, dan kemuliaan nama Tuhan. Dan saat ini, biarlah kami menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah kasih-Mu yang agung terus merangkul dan menekap kami. Biarlah kemuliaan-Mu yang terpancar membuat kami memiliki pengharapan. Biarlah Engkau memberkati kami dan melindungi kami. Dan biarlah Engkau dan sinar-Mu menerangi jalan kami dan membawa kami kepada damai sejahtera. Demi Kristus Yesus kami berdoa.